Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Farm Podcast. Ketemu lagi bersama saya, Amel, selaku moderator yang akan memandu Farm Podcast kali ini. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang menarik dan tentunya menambah pengetahuan. Nah, pasti udah pada penasaran banget kan, apa sih topik yang akan dibahas? Kali ini kita akan membahas tentang analisis daya saing komoditi lada menurut teori Berlian-Porter. Kurang lengkap kalau kita berdiskusi tanpa orang-orang yang berkecimpung langsung di bidangnya. Untuk itu, langsung saja kita sapa Bapak Isanul selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang Mbak Amel. Selamat siang semuanya. Yang Bapak, selanjutnya ada Ibu Lutfia selaku pakar ekspor. Selamat siang, Ibu. Halo Mbak, selamat siang. Dan ada juga Ibu Angelia selaku petani lada. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Dan yang terakhir ada Mbak Safira selaku mahasiswi agribisnis IPB. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Berbicara tentang lada, terdapat beberapa jenis lada nih yang kita umumnya jumpai di Indonesia, yaitu ada lada hitam, lada putih, lada hijau, dan juga lada merah. Indonesia termasuk loh ke dalam 5 besar negara produsen dan eksportir lada terbesar serta bersaing dengan negara lainnya seperti Vietnam, India, Brazil, dan Malaysia selama 10 tahun terakhir menurut IPC 2019. Menurut Trade-Map 2019 juga, volume dan nilai ekspor lada Indonesia tahun 2018 didominasi oleh lada yang masih berbentuk utuh atau belum mengalami perubahan bentuk. Nah, dari fakta-fakta yang sudah saya sebutkan tadi, membuat kita lebih penasaran nggak sih? Karena dari itu langsung saja kita persilahkan untuk Bapak Ihsanul Fikri selaku Menteri Pertanian menjelaskan beberapa informasi mengenai topik kita kali ini, yaitu analisis daya saing komoditi lada menurut teori Berlian-Porter. Kepada Bapak Ihsanul, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Boleh dibantu share screen-nya ya? Oke, Bapak baik. Oke, udah ada ya, udah terlihat ya. Terlihat, Oke, Bapak. saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amel selaku moderator dan juga penyelenggara kegiatan kita pada siang hari ini. Tentu sebuah kebanggaan buat saya bisa untuk menyampaikan lah sedikit banyak mengenai topiknya adalah komoditi lada. Di sini judulnya analisis daya saing komoditi lada dengan pendekatan Berlian-Porter. Ini terlalu teori banget ya Berlian-Porter. Jadi kita coba lebih santai aja, lebih sederhana lagi untuk kita diskusinya. Harapannya di sini nanti juga teman-teman semua dari sebetulnya di sini udah lengkap ya, ada eksportir, petani lada dan lain sebagainya. Kita bisa mencoba apa ya, selain kita berdiskusi, kita bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang nantinya juga bisa menjadi solusi untuk bagaimana lada ini go internasional gitu kan, bahkan menjadi produsen lada terbesar di dunia lah, seperti itu. Baik, sebelum masuk ke penjelasan inti, saya coba mengenalkan sedikit seputar lada ya. Jadi kita punya salah satu komoditas perkebunan unggul dan tentunya bernilai ekonomis yang saat ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terkhusus di kancah pasar internasional gitu ya. Kita main di ekspor, khususnya di bidang rempah-rempah, yaitu lada. Nah, sebenarnya lada ini juga bukan murni tanaman dari Indonesia, cuma dari luar, tapi kita balik ke sejarah zaman dulu pada awal abad ke-17, perdagangan lada, karena dulu kita penghasil rempah-rempah banyak ya, jadi banyak juga negara luar yang secara nggak langsung
membawa apa ya, bibit-bibit tanaman ke Indonesia. Akhirnya tumbuh subur di Indonesia. Karena memang kita tahu juga ya, lahan di Indonesia itu sumber daya alamnya menjadi sebuah privilege bagi negara kita karena tumbuh subur, bahkan ada lagunya gitu. Maksudnya mau ditanamin apapun itu bakal tumbuh. Saat ini juga kita sebagai produsen terbesar kedua di dunia, di mana target terdekat kita memang menjadi produsen nomor satu, produsen terbesar, penghasil terbesar lada di dunia. Oke, kita masuk ke faktor eksternal ya, langsung pembahasan poinnya. Di sini ada 3 poin faktor eksternal yang mana bisa menjadi peluang juga lada ke depannya. Yang pertama, Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara produsen dan eksportir lada terbesar di pasar internasional. Tadi sudah saya sampaikan, kita berada di posisi kedua. Sangat memungkinkan untuk kita, Indonesia berada di posisi teratas, menjadi produsen terbesar dan menjadi eksportir terbesar di dunia di pasar internasional. Karena memang kalau kita melihat baik lagi, kualitas kita memang sangat-sangat bagus, terlebih dari kita Kementerian Pertanian juga selalu ya melakukan riset, melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi atau pengembangan-pengembangan lain yang tentunya untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual dari lada itu sendiri seperti itu. Lalu faktor eksternal nomor 2, Indonesia sebagai salah satu produsen dan pemasok lada yang sudah memiliki brand lada hitam namanya Lampung Black Pepper dan lada putih namanya Muntok White Pepper di pasar internasional dan dapat dimanfaatkan menjadi peluang diversifikasi olahan-olahan lada dengan kekhasan yang dimiliki sambil terus memperbaiki kualitas yang ada. Jadi ada 2 brand yang memang sudah merajai ya, menjadi top lah di kancah internasional dari Indonesia yang tadi ya, Lampung Black Pepper dan Muntok White Pepper. Lalu poin yang ketiga, Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement (FTA), terus ada Comprehensive Economic Partnership Agreement hingga Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan pasar ekspor rempah di Indonesia. Sebenarnya sudah kita laksanakan, kita sudah melakukan perjanjian dagang ini juga, kita sudah banyak melakukan ini secara eksternal ya, luar. Kita secara internalnya juga nanti saya jelaskan selanjutnya. Cuman sekilasnya kita di internal dan eksternal udah banyak menggandeng banyak sektor ya. Jadi insya Allah ini suatu optimis yang besar untuk kita bisa menjadi top one di dunia gitu. Boleh dilanjut? Ya, masuk ke tadi peluang, tak lepas juga ada ancamannya. Di sini ada 4 ancaman yang saya coba masukkan. Yang pertama, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas lada, seperti cuaca yang tidak mendukung, munculnya hama dan penyakit, dan harga rendah yang membuat petani Indonesia enggan untuk memelihara lada. Ini menjadi ancaman tersendiri sebenarnya. Cuman untuk solusinya memang sudah ada dan sudah banyak treatment yang kita lakukan akan hal inilah kayak gitu. Terus yang kedua, ada produksi lada yang menurun diikuti oleh peningkatan konsumsi lada dalam negeri maupun internasional dilihat dari volume konsumsi dan ekspor yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, beberapa kendala pada budidaya yang kunjung terjadi, diantaranya penyakit busuk akar, virus dan hama, serta perubahan iklim. Ya, ini hal yang lumrah terjadi ya, karena memang sifatnya dia tumbuh di alam, ya itu tidak bisa terhindarkan ya. Memang kita sedang melakukan tadi ya riset penelitian dan sebagainya sehingga kualitas dari misalnya varietas unggulan untuk budidayanya itu kita tingkatkan lagi yang bisa lebih tahan hama, bisa lebih terhadap perubahan iklim dan sebagainya. Itu masih kita terus genjot untuk tingkatkan seperti itu. Terus meningkatnya jumlah produsen dan pengekspor lada di dunia juga terus meningkatkan persaingan dalam menangkan pasar. Ini munculnya kompetitor-kompetitor baru dari negara-negara lain. Cuman kita tetap optimis karena melihat dari tadi ya kualitas kita dan kita sudah punya nama nih di kancah internasional seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke faktor internal ya, di mana kekuatan kita Indonesia sebagai salah satu produsen dan pemasok lada yang sudah memiliki brand tadi ya.
yaitu Lampung Black Pepper dan juga Muntok White Pepper di pasar internasional. Ini menjadi bekal yang besar dan bekal utama kita untuk bisa terus bertaring dan menjadi nomor satu di dunia. Boleh dilanjut. Nah, tapi di sini kita juga masih ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tingkatkan dan perlu kita tadi ya, kita perlu kolaborasi untuk memecahkan beberapa kelemahan-kelemahan yang masih terjadi lah seperti itu. Yang pertama, kelembagaan dalam permodalan usaha tani lada cukup minim jumlahnya, berkaitan tentang tadi ya, finansial, permodalan ini krusial juga. Cuman masih kita coba rumuskan terkait hal ini. Terus, luas areal tanam yang bersifat fluktuatif mempengaruhi produksi serta volume ekspor dari lada itu sendiri kayak gitu. Terus ada teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal karena memang melihat dari ini berkaitan dengan SDM ya. Teknologi kita udah oke, udah canggih. Even itu canggih saat sedunia pun, kalau misalnya SDM yang penggeraknya masih bersikap tradisional, masih bermental tradisional, itu sangat susah untuk kita bisa mengoptimalkan seperti itu. Lalu tenaga kerja yang umumnya masuk dalam usia produktif belum mempunyai keterampilan yang cukup dalam pengembangan lada. Ya tadi kita lihat sendiri fenomena di lapangan, para petani kita, para pengolahan lahan di Indonesia cenderung ya usia-usia tua gitu. Masih sedikit usia muda yang masuk ke sektor pertanian seperti itu. Ini masih jadi concern kita. Lalu industri pendukung usaha tani lada masih cenderung bersifat tradisional dan belum menerapkan sistem manajemen mutu yang baik, sehingga industri yang menggunakan bahan baku lada itu umumnya menggunakan lada impor karena kualitasnya lebih baik. Nah, meskipun produksi kita besar, produksi kita menjadi top di dunia, tapi gitu, di hilirnya, di pengolahannya itu masih memang perlu dimaksimalkan lagi. Karena yang terjadi sekarang ini kita hanya bisa menghasilkan saja, tapi hasilnya kita lempar keluar. Jadi negara luar yang mengolahnya, lalu nanti dimasukkan lagi ke Indonesia kayak gitu. Jadi kita menghasilkan doang, kita lempar, nanti kita beli lagi dari hasil yang negara luar olah lagi gitu. Ini suatu concern besar kita juga dalam waktu dekat yang memang harus kita selesaikan lah. Boleh dilanjut? Nah, oke. Di sini ada kondisi faktor ya. Ada 4 hal yang krusial juga sebenarnya sudah banyak diulas dari beberapa faktor sebelumnya tadi. Yang pertama ada faktor sumber daya alam gitu. Nah, memang kita ketahui sumber daya alam Indonesia itu sangat-sangat subur. Tadi ya sudah saya katakan juga menjadi privilege tersendiri bagi negara kita. Karena tidak semua negara punya luas area dan tingkat kesuburan yang sangat tinggi kayak di Indonesia kayak gitu. Terlebih juga potensi untuk pengembangan perkebunan lada di Indonesia itu juga sangat-sangatlah besar karena ada 96% perkebunan rakyat kita di Indonesia itu masih murni ya dipegang oleh rakyat sendiri dan ada 4% yang milik swasta seperti itu. Lalu poin nomor 2, sumber daya manusia. Nah, tadi ini menjadi concern utama kita karena usia yang sudah tidak muda yang sering kita jumpai di lapangan. Nah, maka dari itu kita masih perlu nih regenerasi para generasi muda untuk bisa terjun juga di sektor ini. Lalu permodalan, sumber daya modal, poin yang krusial yang saya katakan tadi, sehingga masih kita perlu tingkatkan dan perlu kita benahi lagi. Mungkin kalau yang di Lada sekarang itu ada proyek kemitraan terpadu atau PKT yang sudah jalan dan ada sistem rasi gudang ya atau SRG. Ini yang menjadi solusi sementara kita gitu. Cuman kita masih merumuskan terus untuk mencari solusi yang benar-benar bagus ke depannya. Lalu ada teknologi, faktor yang keempat. Di sini kita coba banyak menggandeng berbagai pihak dan lini ya. Dan masih kita terus tingkatkan baik itu di perbenihannya, di bagian hulu, terus ada cara tanam, baik itu perhitungan pola tanam berbasis IT hingga mekanisasinya. Karena sekarang kan udah banyak banget ya tools atau digital yang
sangat-sangat bisa kita untuk maksimalkan lah kayak gitu. Boleh dilanjut? Oke, di sini kondisi permintaan, demand condition di sektor lada ya. Pertama, konsumsi lada domestik meningkat selama 10 tahun terakhir dengan rata-rata laju peningkatan sejak tahun 2009 hingga 2018 mencapai 6,4%. Lalu dilihat dari volume ekspor tahun 2009 sampai 2018 jika dibandingkan dengan jumlah konsumsi lada domestik, itu nilai volume ekspor selalu lebih besar daripada konsumsi, sehingga bisa dikatakan lebih banyak yang diekspor daripada dikonsumsi untuk domestik sendiri. Terus dilihat dari jumlah konsumsi dan ekspor lada di pasar internasional, produksi lada sejak tahun 2009 hingga 2020 masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Namun Indonesia tetap melakukan impor lada dari negara Vietnam, India, dan Amerika Serikat. Terus secara umum impor yang dilakukan di Indonesia dalam bentuk lada, olahan seperti bubuk lada, ini indikasikan bahwa industri pengolahan lada Indonesia masih lamban, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Dan dapat disebutkan bahwa kondisi permintaan saat ini bisa dikatakan belum kompetitif, seperti itu. Boleh dilanjut? Terkait dengan sektor lada ini, dari sisi hulu, pihak terkait pengembangan lada termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman lada oleh Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Itu sudah ada menyerahkan benih lada ya. Kita kemarin nyoba nyerahin lada varietas Natar 1 sebanyak 6.000 polybag di Aceh sebagai bentuk tindak lanjut program kementerian untuk tadi kita meningkatkan rempah di Indonesia. Terus terlalu banyak tulisan ya, kita coba lanjut aja dulu. Intinya sudah banyak saya sampaikan di sebelumnya kayak gitu. Nanti bisa kita baca lagi. Nah, di dalam persaingan antar industri ada 5 hal yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Sebenarnya menghasilkan kompetitor yang tentunya memiliki efek ya pada pergerakan dari industri ini dan juga berefek pada pemasukan yang banyak hal lainnya lah seperti itu. Tapi terlebih juga bisa berefek ke nantinya pendapatan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada barang substitusi atau barang pengganti. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena memang produk rempah itu memiliki ciri khas tersendiri, jadi susah untuk ada ditiru lah gitu, ada produk penggantinya. Lalu daya tawar pemasok, maaf. Daya tawar pemasok. Nah, jadi ancaman yang membahayakan ketika perusahaan atau sektor ini tidak memiliki atau hanya memiliki satu pemasok aja dari waktu ke waktu. Jadi memang perlu banyak pemasok lah dalam hal ini. Terus daya tawar pembeli dapat dipastikan akan selalu ada karena memang lada kita tidak ada produk substitusi karena ada ciri khas di produk rempah tadi ya. Jadi memang tidak bisa dibuat-buat seperti itu dan susah untuk ada kemiripan. Lalu persaingan antara industri. Nah, ini bisa dikatakan atau bisa dikatakan persaingan di industri ini cukup rendah sehingga bukan menjadi ancaman yang berarti. Namun kita tetap harus waspada dan terus berdiskusi untuk keberlanjutannya. Seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup sekian ya. Itu aja singkat dari saya. Semoga tadi ya harapannya kita bisa banyak kolaborasi, kita banyak diskusi di sini untuk tadi merumuskan, mencari solusi dari beberapa permasalahan atau beberapa tantangan yang sedang kita hadapi di sektor lada ini. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Amel. Baik, terima kasih banyak Bapak Ihsan atas penjelasannya mengenai topik kali ini ya. Tadi sudah dipaparkan jelas sekali mengenai komunitas lada kita di Indonesia ini, mulai dari faktor internalnya, faktor eksternalnya apa, terus juga analisis menurut teori Brian Potter yang tadi sudah cukup jelas ya, dan penjelasan ini tuh akan sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi kali ini dan dipersilakan kepada para penanya untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Oke, di sini sudah ada Ibu Angelia. Dipersilakan kepada Ibu Angelia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Mel atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan para petani lada ingin mengajukan pertanyaan terkait keresahan kami selama ini.
Pertanyaan ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Ihsan selaku Menteri. Jadi begini Bapak, apa upaya pemerintah dalam membantu kami para petani lada terkait penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca yang tidak mendukung, munculnya hama dan penyakit, dan juga harga rendah yang membuat kami para petani lada di Indonesia merasa enggan melanjutkan produksi lada kami, Bapak. Saya rasa cukup itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Ini langsung saya jawab ya, Mbak Amel, bagaimana? Iya, Bapak, boleh. Silakan langsung Oke, dijawab baik. pertanyaannya. Terima kasih Bu Angelia, petani lada nih. Oke, asalnya dari mana, Bu Angel? Saya dari Lampung, Bapak. Oh, Lampung. Wah, Lampung ini jadi salah satu daerah penghasil lada terbesar di Indonesia ya, setelah Belitung gitu. Berapa lama udah terjun di dunia ini lada sebagai petani lada? Wah, kira-kira sekitar 10 tahunan lebih, Bapak. Wah, ini petani senior nih ya. Oke, Iya, Bapak. Benar baik. banget, Bapak. Saya coba jawab ya dari pertanyaan tadi Bu Angelia. Sebenarnya terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaan tadi dari Bu Angelia. Ini juga salah satu kerjaan mulia ya sebagai petani lada, karena terlebih kita pengen jadi nomor satu di dunia, itu tidak lepas ya dari usaha di balik seorang petani lada lah, seperti itu. Terlebih Lampung, kita tahu kualitas Lampung sudah sangat bagus, dan tadi salah satu brand yang sekarang mengakar di pasar dunia juga salah satunya dari Lampung lah, seperti itu. Nah, berbicara mengenai penurunan produktivitas tadi ya, dipengaruhi oleh cuaca, hama, penyakit, dan juga misalnya ada harga rendah. Menurut saya itu adalah hal yang wajar yang terjadi gitu ya, Bu Angel. Itu wajar banget terjadi. Bahkan faktor-faktor tersebut terjadi di semua komoditas gitu, nggak hanya lada saja. Karena itu hal yang lumrah untuk terjadi lah. Nah, tapi untuk menyikapi tersebut, bahkan lebih dari itu tentunya kita dari pihak Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa terobosan gitu. Kita ketika membahas permasalahan di ranah komoditas itu kan sifatnya kompleks ya, dan saling terintegrasi, saling berkaitan seperti itu. Misalnya pada bagian hulu. Pada bagian hulu kita menyiapkan bibit varietas unggul yang udah by riset dari tim kita, yang tentunya sangat bagus ya kualitasnya. Namun kenyataan di lapangannya tidak berjalan optimal, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kenapa? Karena petaninya masih menerapkan atau mekanismenya cara tradisional kayak gitu. Jadi ada keterkaitan di sini. Misalnya kita mensupport tadi ya varietas unggulnya, cuman kalau SDM-nya tidak mendukung juga tidak bisa kayak gitu. Jadi memang perlahan ini semua sektor kita kita gembar-gemborkan lah, kita coba cari solusinya kayak gitu. Nah, kalau kayak ke tadi ya, kita sudah memberikan varietas unggul yang bagus, cuman mekanismenya masih tradisional di lapangan, hasilnya apa? Hasilnya nggak optimal kayak gitu kan. Hal inilah yang kita coba masih terus tingkatkan lah gitu. Ini juga menjadi PR dan mungkin menjadi tantangan juga ya untuk kita bisa jadi top one di dunia lah, seperti itu. Beberapa hal yang coba saya sampaikan sudah kita coba eksekusi nih dalam pengembangan lada di tahun 2020 kemarin. Di antaranya seperti logistik benih perkebunan menggunakan kota terbaik jenis BUN 500, terus pengembangan kawasan berbasis korporasi petani atau pekebunnya gitu kan. Terus transformasi perkebunan dari yang tradisional ke modern, jadi kita coba perlahan. Karena tidak hanya karena gini ya, kompleks ya, merubah SDM itu tidak semudah kita merubah alat tools aja gitu. Karena tadi ngefek ke mindset mereka, cara berpikir mereka, bagaimana mereka nantinya berperilaku lah kayak gitu kan, ngefek ke sana, dan itu susah banget, tantangan banget buat kita bisa merubah hal yang seperti itu. Terus juga peningkatan sumber daya manusia, tadi kita masih melakukan pendidikan, pelatihan, terus sektor pemuda ya, tadi kita banyak program-program khusus kepemudaan yang sifatnya tadi kita menarik bagaimana caranya agar pemuda-pemuda saat ini itu juga bisa tertarik di dunia pertanian ini sebagai regenerasi. Ketika anak muda masuk,
tentunya mempunyai ide dan gagasan yang segar juga gitu kan. Terlebih ketika kita tadi memberikan beberapa terobosan baru, itu lebih mudah diterima dan tentunya eksekusinya tidak memakan waktu lama dan tidak sealat kalau petani tua lah seperti itu gitu kan. Bahasanya seperti itu gitu. Nah, tapi disinilah kita coba gerak bersama, saling bersinergi gitu kan, saling dukung antar sektor untuk kemajuan lada kita di pasar dunia. Jadi di sini saya minta kesediaannya nih dari teman-teman, ada mahasiswa juga gitu kan, ada eksportir, ada petani, semuanya kita jalan bareng, kita gerak bareng. Memang harus semua yang gerak gitu. Nggak bisa kalau hanya dari pemerintah aja, dari pemegang kebijakan saja yang menggerakkan itu sangat sangat susah dan sangat lambat jadinya untuk gerakannya. Karena selain petani, sumber daya manusia lain yang berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif ada dari segi saluran tata niaga, itu ada pedagang dan eksportir gitu. Jadi memang saling terhubung antara satu sama lain lah kayak gitu. Sini juga ada eksportir ya, Ibu Lutfia. Kita juga udah sering nih diskusi terkait bagaimana ekspor lada di dunia nih dari Indonesia kayak gitu. Mungkin nanti Bu Lutfi juga bisa ngasih pendapat saran masukannya juga lah kayak gitu. Itu mungkin Bu Angel, semoga menjawab ya. Saya balikin ke moderator lagi. Baik, terima kasih Bapak Isan. Bagaimana Ibu Angelia? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Terima kasih banyak. Semoga jawaban Bapak tadi bisa mengurangi keresahan kami para petani lada dan semoga kedepannya kerjasama yang tadi Bapak sampaikan baik antara kami para petani dan pemerintah serta pihak lainnya dapat bergerak bersama ya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, semangat Bu Angelia nih. Oke, terima kasih ya Ibu Angel atas pertanyaannya yang sangat menyampaikan sekali ya keresahan-keresahan yang petani alami selama ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Isan yang sudah menjawabnya dengan mungkin bisa ini ya lebih disosialisasikan lagi apa kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Ya, Nah, untuk selanjutnya di sini ada Mbak Safira. Boleh Mbak Safira untuk dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amel atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu melihat dari analisis faktor internal dan eksternal komoditas lada yang telah dijelaskan sebelumnya, kira-kira apa strategi yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah ataupun eksportir dalam pengembangan komoditas lada baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Mungkin Bapak Isan dulu yang menjawab ya. Oke, boleh. Siap. Terima kasih. Wah, keren banget ini pertanyaannya. Dari mana tadi? Dari Agribisnis IPB ya? Oh, masih mahasiswa Mbak Safira. Iya, betul Bapak. Oke, semester berapa sekarang Mbak? Sudah semester 6 Bapak. Oke, semester 6. Berarti persiapan apa tuh semester 6 tuh skripsi ya? Atau mau ngangkat lada nih? Sepertinya sedang mendalami lada ya. Masih research Bapak. Oke, iya. Asalnya dari mana, Mbak? Dari Ada keluarga Jakarta. yang dari Jakarta. Ada keluarga yang ini, apa namanya? Mungkin pengusaha di lada atau keluarganya ada yang bertani lada gitu. Kebetulan enggak sih Pak, cuma beberapa dosen di Departemen Agribisnis sering berdiskusi mengenai lada ini gitu Pak. Jadi kurang Oh. lebih cukup mengerti. Oke, ya, baik. Ya, saya percaya sih dengan IPB ya, karena tadi salah satu penghasil tadi regenerasi bagaimana pertanian kita lanjutannya itu salah satunya ada di IPB, karena institut yang memang berfokus sekarang udah universitas yang berfokus di pertanian ini banyak terobosan baru solusi yang dan kolaborasi yang sudah kita lakukan ya dari Kementerian Pertanian terhadap bareng sama IPB gitu. Kedepannya kita juga harapannya bisa lebih banyak yang dikolaborasikan lagi kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan dari Mbak Safira tadi,
Mungkin tadi ya sudah ada beberapa jawaban dari saya yang mungkin bisa menjawab gitu kan, dan ataupun relate lah dengan pertanyaannya tadi. Tapi terkait strategi yang telah dan akan dilakukan gitu. Tadi ya kita sudah coba bahas semua sektornya dari hulu sampai hilirnya, bahkan sektor penunjang seperti itu untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing lada Indonesia di pasar internasional. Maka dilakukan perbaikan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu mulai di tingkat petaninya gitu. Artinya apa? Artinya memang harus kita benahi dari step yang awalnya banget lah kayak gitu. Dari yang hulunya banget, dari produsen utamanya banget, dari para petani kayak gitu. Dimulai dari kita coba berikan hasil riset yang up to date dan modern terkait tadi ya. Lagi-lagi saya katakan varietas unggul, gitu kan, yang memang by riset dan data gitu kan. Lalu juga pada SDM-nya kita berikan pelatihan dan pendampingan. Lalu juga ada organisasi namanya Asosiasi Eksportir Lada Indonesia. Ini sebagai upaya apa yang mempermudah koordinasi lah terkait informasi dan inovasi lada di level nasional sehingga nantinya bisa saling bantu dan saling sharing terkait inovasi dan informasi seputar lada ini kayak gitu. Lalu akses pembiayaan finansial, supply chain yang memang kita sesuaikan dengan kondisi digital sekarang ini. Karena banyak ya sekarang teman-teman baru, startup baru yang fokus di sektor ini lah kayak gitu. Lalu dari sisi teknologinya, upaya modernisasi pertanian dengan pengembangan teknologi pertanian, mulai dari perbenihan, cara tanam, terus perhitungan peralatan berbasis IT, hingga mekanisasi, tentu dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Oh ya, satu lagi, tadi ya sudah saya sampaikan di materi awal ya. Indonesia saat ini sudah melakukan berbagai perjanjian kerjasama ya di bidang perdagangan, seperti halnya ada Free Trade Agreement, FTA, terus ada Comprehensive Economic Partnership Agreement, hingga Preferential Trade Agreement. Jadi memang kita selalu melakukan perbaikan dan perkembangan yang tentunya punya tujuan demi kemajuan lada kita menjadi top one di kancah dunia lah kayak gitu. Mungkin itu Mbak Safira, semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak atas Iya. jawabannya. Baik, karena tadi Bapak Ihsan sudah menjawab, sekarang dipersilahkan kepada Ibu Lutfia untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel. Kepada Mbak Safira tadi ya, menanyakan mungkin dari sisi eksportirnya. Menurut dari saya sendiri, pengembangan luas areal perkebunan lada itu kan harus diimbangi ya dengan peningkatan produktivitas. Agar tetap menjaga tingkat produktivitas ladanya ini tidak menurun, mungkin dari akibat adanya permasalahan seperti cuaca ataupun ketersediaan air dan juga entah masalah hama dan penyakit tanaman yang sepertinya kita ketahui pada perkebunan pada umumnya seperti itu. Jadi untuk menangani dari permasalahan ini tadi, kita mungkin adanya optimalisasi begitu dari pemeliharaan areal perkebunan yang mungkin kalau Mbak tahu tadi RPJMN atau rancangan saya lupa kepanjangannya apa, itu udah diatur di dalam prioritas nasional nomor 1 tentang penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan perkebunan yang berkualitas seperti itu, Mbak. Dan selain itu, secara nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2019, perkembangan dalam produksi itu memang betul mengalami peningkatan sebesar 0,76% per tahunnya, namun produktivitasnya itu menurun sebesar 2,81% per tahun. Nah, dari sini kita dapat melihat ya Mbak sama-sama kalau misalkan secara keseluruhan realisasi produksi lada itu masih di bawah dari sasaran target pada negara kita, realisasinya sebesar 91,71% seperti itu Mbak. Jadi dalam menanggapi hal ini, strategi dari kita mungkin dilakukan oleh dari Kemenparekraf yang dimana mereka itu menyelenggarakan Indonesia Spice Up the World, di mana itu sebagai salah satu upaya perbaikan produktivitas, Mbak.
Ini semacam program yang dilakukan dalam berbagai program gitu, seperti itu Mbak. Berbagai program teknis, juga adanya peningkatan ekspor, lalu adanya inovasi untuk mengembalikan kejayaan rempahnya Indonesia, salah satunya seperti lada, seperti itu. Baik, Begitu terima Mbak Safira. kasih Ibu Iya, Tia baik. atas jawabannya. Untuk Indonesia Spice Up the World ini sekiranya akan berlangsung berapa lama ya Bu? Dan pengimplementasian programnya nanti akan seperti apa? Serta apa dampak positifnya bagi para eksportir dari program ini Bu? Oh iya, baik. Indonesia Spice Up the World, atau mungkin kita bisa singkat jadi ISUTW gitu ya. Atau nggak apa-apa deh, disebut aja Indonesia Spice Up the World kali ya. Ini kepanjangan tapi ya sudah. Jadi Indonesia Spice Up the World ini sendiri itu seperti program kolosal yang berkonsep Indonesia Incorporated yang berlangsung hingga tahun 2024 seperti itu. Program ini akan dipromosikan di Amerika Serikat, yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah pusat, daerah, pengusaha, akademisi, komunitas hingga media untuk menyebarkan berita ini di seluruh wilayah di Indonesia seperti itu. Adapun aplikasi dari Spice Up ini sendiri berfokus kepada komoditas lada sebagai salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dihadapi petani lada, mungkin salah satunya seperti Mbak Angelia, petani lada dari Lampung, yang dimana Spice Up ini memberikan 4 solusi utama dari kombinasi data satelit dan data lapangan, yakni seperti adanya rekomendasi pupuk, pencegahan penyakit tanaman, rekomendasi manajemen, irigasi, good agricultural practice, dan sistem traceability seperti itu. Nah, selain itu, Spice Up juga telah menyediakan layanan informasi berbasis geodata. Nah, hal ini dapat mendukung 100.000 petani lada di 4 wilayah di Indonesia, seperti Provinsi Bangka Belitung, Lampung, dari asalnya Mbak Ajilia tadi, lalu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur sebagai sentra penghasil lada utama di Indonesia, seperti itu. Nah, dari aplikasi Spice Up ini juga menyediakan informasi yang kita harapkan juga dapat membantu para petani lada ini meningkatkan produksi lada, pendapatan finansial mereka, dan juga ketahanan mereka pangan, dan optimasi penggunaan air, pupuk, serta pestisida untuk budidaya lada yang berkelanjutan seperti itu. Dan untuk dari segi ekspornya sendiri, seperti saya ini Indonesia Spice Up the World itu juga menggandeng maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk segi logistik dan juga Bank BNI untuk segi pembiayaannya. Oleh karena itu hal ini mendorong hadirnya kuliner Indonesia di mancanegara seperti itu, Ibu. Dan program ini juga menargetkan adanya 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dan dapat meningkatkan nilai ekspor bumbu dan juga rempah-rempah menjadi sekitar targetannya 2 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti itu, Mbak Safira. Baik, terima kasih kembali, terima kasih lagi atas jawabannya Ibu Lutfia. Namun jika boleh bertanya, kira-kira mengapa ya negara tujuannya itu Amerika Serikat, Bu? Oh iya, iya betul-betul. Saya belum menjelaskan nih kenapa. Mohon maaf ya Mbak Amelia dan rekan-rekan semuanya. Saya off cam dahulu, saya lupa memberitahu karena ya seperti itu, seperti yang kita tahu di keadaan pandemi sekarang ini, sinyal banyak
yang dipakai warga Indonesia, jadi kurang gitu di daerah saya seperti itu. Oke, balik ke pertanyaan dari Mbak Safira, mengapa tujuannya Amerika Serikat? Ya, jadi Mbak, Amerika itu berpotensi sebagai tempat untuk mempromosikan bumbu dan rempah Indonesia. Mengapa seperti itu? Ya, itu karena negara Amerika itu perekonomiannya sudah kembali bergerak gitu. Seperti yang kita ketahui di tengah pandemi COVID-19 ini semuanya serba terhambat. Tapi mereka sebagai salah satu negara yang perekonomiannya sudah kembali bergerak gitu. Dan juga kita mengunjungi kota yang ada di Amerika Serikat yakni di New York City. Mengapa ke sana kita berkunjung? Karena negara tersebut memiliki peluang paling besar karena terdapat 100 hingga 150 restoran di Indonesia yang bisa berpartisipasi dalam program 4.000 restoran di Indonesia Spice Up the World seperti itu. Jadi efeknya itu baik untuk ekspor maupun ekspor rempah-rempah maupun untuk promosi karena kita kan akan menggunakan restoran-restoran ini sebagai pengumpan ya Mbak ya dari potensi-potensi pariwisata yang ada di sana seperti itu. Jadi kita bisa mempromosikan, memasarkan dan juga bisa meningkatkan nilai produk yang ada dari bangsa kita ini seperti itu loh Mbak, begitu. Baik, Bu Lutfia, sekali lagi terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menjawab pertanyaan saya, sangat bermanfaat dan informatif serta mudah untuk dicerna begitu. Terima kasih Ibu Lutfia sekali lagi. Ya Mbak, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak ya Bapak Ihsan dan Ibu Lutfi yang telah memberikan jawaban yang sangat-sangat informatif dan sangat-sangat bermanfaat ya untuk kita semua mengenai strategi apa saja sih yang telah dilakukan untuk mengembangkan potensi dari perkebunan lada kita. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Mbak Safira yang telah memberikan pertanyaan yang sangat amat menarik yang telah menjadi bahan diskusi kali ini, dan juga terima kasih ya kepada Ibu Angel yang sudah tadi memberikan pertanyaan dan sangat membantu petani-petani di luar sana. Karena sekarang kita sudah menghabiskan banyak diskusi, kita juga sudah menghabiskan banyak waktu. Tadi pertanyaan dari Mbak Safira itu adalah pertanyaan penutup, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada sesi diskusi kali ini dengan topik analisis daya saing komoditas lada menurut teori Berlian-Potter. Semoga topik kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat untuk semua teman-teman petani atau mahasiswa yang sudah menonton podcast kita. Dan sampai jumpa lagi di Farm Podcast dan tunggu topik-topik seru lainnya. Selamat tinggal. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Bapak Menteri Mbak dan Bu rekan-rekan Lutfia. sekalian. Terima kasih. Kolaborasinya ya semuanya. Sehat-sehat terus ya Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Sehat-sehat semua Bapak Ibu.